pelajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak. Ibu-ibu, mari kita siapkan hati. Saya sudah memberikan pembekalan di awal, yaitu bagaimana kita menjadi seorang pelayan yang dilihat dari gambar diri ya. Saya harap ibu-ibu semua yang hadir masih mengingat, dan saya percaya salah satu ya saya ingatkan kembali bahwa yang harus ada dalam kehidupan seorang pelayan Tuhan adalah dapat dipercaya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah coba mempelajari tentang bagaimana cara melayani atau memiliki satu kehidupan seorang pelayan. Sekarang saya masuk ke dalam satu teknik. Nah ya, teorinya kan udah bagus. Mungkin ibu-ibu sudah mulai ngerti lah bagaimana supaya menjadi seorang pelayan. Tapi sekarang bagaimana tekniknya? Nah, ini teknik ini sangat penting ibu-ibu, karena kalau ibu-ibu hanya punya hati yang rindu melayani, hati yang mengasihi Tuhan, tapi tidak dibekali teknik yang baik, maka pelayanan kita jadi tidak maksimal. Bahkan ada banyak orang yang kecewa karena apa? Karena dia tidak memahami cara-cara bagaimana dia menjadi seorang pelayan, khususnya di bidang hal doa. Nah, karena ini cukup luas ya, ibu-ibu, kalau kita mempelajari tentang pelayanan doa itu sebenarnya cukup luas sekali. Tapi malam ini saya berikan khusus untuk berdoa, melayani pelayanan doa berkaitan dengan jiwa. Ya, berkaitan dengan pribadi, karena doa itu juga ada yang namanya doa untuk benda-benda mati gitu ya, kayak seperti rumah, mendoakan rumah atau hal-hal yang lain. Tapi khusus malam ini saya akan mengajak ibu-ibu untuk memahami teknik cara kita melayani jiwa pribadi. Di dalam melayani jiwa itu ada beberapa tahapan ya. Kalau ibu-ibu dengan saya rindu menjadi seorang pelayan yang maksimal, tentunya kita juga harus memahami beberapa hal. Ya, yang pertama ini yang paling banyak mungkin saya katakan paling banyak ditanya, bagaimana cara melayani jiwa yang pelepasan ya, banyak sekali. Boleh ditampilkan. Oke, kita akan lihat dulu next. Ya, kita akan lihat. Nah, ini pelayanan pelepasan. Nah, banyak orang bilang sama saya, Bu Vera, saya punya saudara, atau mungkin saya ini perlu dilepaskan apa enggak. Nah, nanti saya akan berikan kepada ibu-ibu pengertian, tetapi sebelumnya kita akan baca dulu ayatnya di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7. Setiap apa yang kita kerjakan harus sesuai dengan firman. Ya, Bapak, ibu-ibu, saya Bapak Ibu terus, ini ada Pak Heski ya yang membantu kita. Oke, Yakobus pasal 4 ayat 7 dikatakan demikian. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ibu-ibu, ini sangat penting sekali buat kita ya. Sebentar saya cek dulu karena ini catatannya cukup banyak ya ibu-ibu. Saya harus pelan-pelan, step by step kasih tahu sama ibu-ibu agar ibu-ibu dapat memahami dengan baik. Nah, bicara pelepasan, siapa sih orang yang bisa dilepaskan? Sebelum kita nanti akan lihat caranya, saya jelaskan dulu kepada ibu-ibu, siapa sebenarnya yang wajib dilayani pelepasan? Ya, pelepasan itu untuk siapa? Jadi tidak semua orang ya dapat dilayani pelepasan itu. Ini untuk pribadinya nih, ibu-ibu. Kita dapat melayani pelepasan kalau orang itu melakukan manifestasi. Jadi ibu-ibu wajib melakukan doa pelepasan kalau orang itu tuh bermanifestasi, seperti contohnya kesurupan gitu ya. Terus dia melakukan hal-hal yang di luar dari nalar logika. Nah, tapi ibu-ibu juga harus mengerti. Nah, biasanya orang-orang yang dirasuk kuasa kegelapan itu arti gini, dia bisa dirasuk karena dia sudah mengikat perjanjian. Nah, jadi kepada mereka yang sudah mengikat perjanjian dengan setan,
ketika dia sedang didoakan, maka dia akan bermanifestasi. Gitu, ibu-ibu. Tapi ibu-ibu juga harus mengerti, nanti di bagian lain saya akan perlihatkan ada orang yang kerasukan, ya. Tapi ada orang juga yang stres. Nah, ibu harus bisa membedakannya. Mana orang ini kerasukan setan, mana itu yang stres, gitu ya. Jadi dalam hal ini sebagai seorang pelayan saya memberikan masukan kepada ibu-ibu. Jadi siapakah orang yang perlu kita layani pelepasan adalah mereka yang sudah mengikat perjanjian darah. Jadi biasanya saya akan tanya, kalau datang ke saya, Bu Vera, saya minta tolong dong didoakan ini, didoakan pelepasan. Saya akan tanya begini, apakah orang ini sudah pernah mengikuti ritual-ritual tentang roh-roh jahat? Gitu ya. Apakah dia betul-betul sudah melakukan sebuah perjanjian dengan setan? Kalau cuma sekedar oh enggak sih Bu, cuman ya dia itu belum percaya Tuhan, atau dia itu cuma ngerti tentang ramalan-ramalan, tapi dia tidak ada hubungannya dengan kuasa kegelapan tuh sebenarnya ibu-ibu. Itu nanti caranya ada lagi ya. Caranya itu bukan bicara dia mengikat perjanjian, tapi bicaranya dia ada di bawah kutuk. Kalau sepertinya orang itu suka dengan ramalan-ramalan, dia masih percaya dengan hal-hal tahayul, itu ada di bawah kutuk ya, bukan dia mengikat perjanjian. Jadi yang kita perlu layani pelepasan itu hanya kepada mereka yang sudah ada ikatan perjanjian dengan kuasa iblis. Nah, sekarang kita masuk kepada langkah-langkahnya. Terus bagaimana nih? Kita udah tahu, oh dia benar-benar nih sudah pernah ke dukun, udah pernah dikasih minuman, udah pernah makan kembang-kembang. Nah, itu biasanya itu perlu pelepasan karena dia sudah mulai ada ikatan dengan roh-roh jahat. Nah, beberapa langkah yang praktis yang ibu-ibu harus mengerti. Hal yang pertama dalam pelayanan pelepasan, ya. Yang pertama adalah hadapi tanpa rasa takut. Saya sudah bicara di sesi pertama, seorang pelayan itu harus bisa dipercaya, dan salah satunya seorang pelayan itu harus punya sikap yang benar. Nah, sikap yang benar itu salah satunya juga saya uraikan, yaitu ibu-ibu harus memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Maka layaklah kita menjadi seorang pelayan. Ya, kita mengenal Tuhan dengan baik, kita punya hubungan dekat ya dengan Tuhan, maka ibu-ibu berhak untuk bisa melakukan pelayanan pelepasan ini. Ya, sebab itu dikatakan yang pertama, hadapi tanpa rasa takut. Sadari Tuhan menyertai dan memberi otoritas. Ya, terus langkah yang kedua. Jadi tidak boleh takut ya, ibu-ibu. Kalau masih takut, jangan bermain-main dengan pelayanan ini. Lalu yang kedua, tidak perlu diajak ngobrol. Saya nih heran. Saya pernah menemukan seorang pelayan, dia mendoakan orang kerasukan, diajak ngobrol. Lalu ditanya begini, kamu siapa? Ngapain? Udah tahu itu setan gitu loh. Ya, jangan kepo. Jadi seorang pelayan Tuhan tuh nggak usah kepengen tahu ini setan bagaimana. Sudah, yang pasti iblis itu merasuk kepada kehidupan seorang pribadi yang kita akan doakan, itu berarti dia sudah tidak benar. Jadi ibu-ibu tidak perlu diajak ngobrol. Ya, lalu langkah yang ketiga, ini yang paling penting ya. Usir dengan iman. Ya, bagaimana caranya? Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ini mungkin ada yang dibuka ya. Mic-nya bisa di-mute supaya bisa lebih tenang suaranya. Ya. Jadi usir dengan iman. Usir. Dengan cara apa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Hal-hal ini, langkah-langkah ini hanya bisa, dia nggak ada rasa takut, dia nggak perlu ngobrol dengan setan itu, dia punya iman yang kuat untuk mengusir setan itu. Ini hanya bisa dikerjakan bagi setiap pribadi yang memang punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan dan punya pengertian firman yang dalam. Jadi tidak boleh sembarangan. Lalu langkah yang selanjutnya, ya, jangan tutup mata. Ini. Jadi kalau ibu-ibu sedang
melayani orang yang kerasukan setan, jangan tutup mata. Tidak boleh. Ya, saya ini mempelajari hal-hal ini. Yang pertama saya dididik di sekolah Alkitab, ibu-ibu ya, terus saya juga kan praktek beberapa tahun. Nah, pada waktu praktek itu juga hampir 25 tahun saya ada di ladang Tuhan, sehingga akhirnya saya mulai mengerti, oh ini. Jadi hasil sih dari penelitian, ada orang yang begitu dia enggak ngerti, dia tutup mata, dia dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tahu enggak ibu-ibu? Dia ditempeleng gitu. Ya, digendir itu. Gak boleh. Dia harus ngerti karena setan itu tidak akan tinggal diam. Dia akan berontak gitu ya. Nah, jadi pada waktu ibu-ibu membuka mata, perhatikan jika orang yang kerasukan setan, ya, dia betul-betul kerasukan setan. Biasanya tatapan matanya itu menghindar dari tatapan kita. Jadi matanya jelalatan, tidak bisa lihat kita. Jadi dia kalau kerasukan setan ya, saya menangani orang yang kerasukan setan itu sampai tahap wajahnya berubah. Jadi pada waktu saya mendekati, orang itu matanya jadi merah ya. Terus saya juga heran, cuma dia tidak seperti ibu kandung saya. Kalau ibu kandung saya itu keluar taring, ibu-ibu. Itu membuat kami anak-anak cukup ketakutan begitu, karena betul-betul berubah wajahnya. Tapi yang saya layani ini cuma matanya merah gitu ya, belotot, tapi enggak bisa natap saya. Nah, kalau orang yang kerasukan setan itu, memang dia kerasukan setan, nggak mungkin natap. Karena memang setan itu celahnya dari tatapan. Dari tatapan mata. Makanya hati-hati ya ibu-ibu, mata kita ini dijaga. Dan saya berharap ibu-ibu selesai nanti belajar ya hal ini ibu-ibu lebih maksimal di dalam. Jadi orang-orang yang kerasukannya, di sini ada hal yang ibu-ibu perlu perhatikan ya, karena ini kan dirasuk setan. Jiwa yang kita tolong ini sedang dirasuk setan. Jangan ibu-ibu sakiti tubuhnya. Ini langkah yang selanjutnya. Jangan sakiti tubuh jiwa yang kerasukan. Tidak boleh. Maksimal ibu-ibu pegang aja. Pegang. Kalau ibu-ibu di bawah kuasa dari kuasa Roh Kudus, percayalah. Akan ada kuasa yang mengalir dalam hidup kita. Ya, sebenarnya saya selama ini kalau melayani pelepasan orang yang kerasukan setan itu enggak sampai saya dibuat lelah sih. Kadang-kadang baru ketemu gitu, dia udah tergelepar duluan. Jadi itu memang bagaimana kuasa roh yang ada di dalam hidup kita. Semakin ibu-ibu intim dengan Tuhan, semakin ibu-ibu mengerti kebenaran firman, semakin ibu-ibu belajar untuk hidup melekat kepada Tuhan, menjauhi dosa, itu apalagi kalau berhadapan dengan iblis-iblis ayah kecengan ya. Maksudnya iblis-iblis kecengan tuh bukan iblis, karena di dalam roh jahat itu ada teritorialnya ya. Jadi dia ada tingkatan-tingkatannya. Ada jenderalnya, ada segala macam. Itu yang saya pelajari dari hamba Tuhan yang sempat dia berkecimpung di dunia gaib gitu ya, di dunia-dunia roh jahat. Nah, kalau cuman iblis-iblis yang biasa-biasa, yang hanya ya tahapannya dia cuma ingin mengganggu, ya bukan ingin menguasai atau, nah biasanya kalau setan yang punya kekuatan lebih, maksudnya tingkatan lebih itu sampai di tahap pernikahan, ya. Jadi orang itu menjalin hubungan pernikahan dengan roh jahat itu. Nah itu roh jahatnya pasti roh jahat yang punya kekuatan. Tapi kalau cuma ganggu ya, apalagi cuma perdukunan kayak begitu tuh sebenarnya nggak terlalu kuat sekali. Nah, kalau kita punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, ketemu gitu ya, lihat kita aja itu setannya udah tidak kuat. Biasanya kalau nggak teriak panas gitu ya, atau jiwa yang dirasuk setan itu akhirnya pingsan, menggelepar. Nah itu, jadi ibu-ibu jangan sakiti tubuhnya ya. Saya pernah satu kali, karena kami belum tahu waktu itu di sekolah Alkitab. Jadi ketika ada orang yang itu leak ya, Bu, sampai kepalanya yang bisa lepas, terus ususnya itu kelihatan. Nah itu saya masih ingat waktu di sekolah Alkitab Salatiga. Jadi waktu itu
pemimpin kami, ya, rektor kami, karena memang sekolah Alkitab kami itu kayak diserang terus kita semua mahasiswa suruh doa puasa. Ya, saya nggak ngeliat, teman saya yang ngeliat karena saya masih ada di gedung waktu itu. Jadi dia cerita, waduh saya lihat katanya kepala katanya tinggal usus-usus aja itu, jadi kepalanya lepas gitu. Nah itu kalau sudah tahap sampai di seperti itu, ya ibu-ibu tentunya kita perlu juga tim yang solid. Jadi nggak bisa, kalau di dalam pelepasan ini tidak bisa bekerja sendiri. Ibu-ibu harus punya tim dan tim itu harus solid sekali. Ya, tidak boleh sembarangan. Dan ketika orang tersebut manifestasinya tidak sampai mengubah wujudnya atau melakukan hal-hal yang di luar dari nalar, hanya menggelepar-gelepar, teriak-teriak, terus mungkin hanya ketawa-ketawa gitu ya, muka jadi berubah, itu sih kalau hal itu ibu-ibu pegangin saja, dipegangin sambil didoakan. Nah, saat orang yang kita doakan itu kerasukan setan, ibu-ibu, maka yang harus ibu-ibu lakukan setelah ibu-ibu melakukan beberapa tahapan tadi, ya, maka yang terakhir ibu-ibu harus ajak tim untuk menyembah. Jadi jangan bingung, jangan ibu-ibu. Kadang-kadang saya heran ya, orang yang melayani kerasukan setan tuh sampai saya pikir ini sudah pernah belajar apa enggak, apa ini cuman pelayanan asal gitu ya, cuma dia punya iman, oh Tuhan lebih berkuasa, terus dia wah doa gitu. Tapi kan ada tekniknya gitu loh, ada cara-caranya. Nah, saat kita berhadapan dengan orang yang kerasukan setan, maka ajaklah tim untuk menyembah. Gak usah fokus dengan apa yang dilakukan oleh si setan dalam diri orang yang kita layani. Karena dia akan curi perhatian kita. Ya, orang yang kerasukan setan itu akan meminta supaya pikiran hati kita fokus sama dia. Tapi kan itu enggak bagus dan itu tidak benar. Ibu-ibu ketika ibu-ibu tahu orang ini kerasukan, langsung tim, ayo menyembah. Ya, biasanya kalau saya yang pimpin ya saya nyanyi ada kuasa dalam darahnya. Wah, itu orang bilang, "Oh, itu buat kesembuhan, Bu Vera." Oh, tidak. Bahkan saya bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadi itu dan ketika roh-roh jahat itu berhadapan dengan sebuah pujian dan penyembahan, ibu-ibu harus ingat Saul itu dirasuk roh jahat, tapi ketika Daud dia menyembah, memuji Tuhan, maka pergilah roh jahat itu. Ya, jadi ini ibu-ibu ya beberapa langkah yang praktis ya saya berikan kepada ibu-ibu. Ini hal-hal yang paling dasar ibu-ibu. Nah, ini masih banyak loh Bu ya. Saya berharap malam ini kita bisa menyelesaikan dengan baik ya. Jadi ini yang pertama ini baru doa pelayanan pelepasan. Sekali lagi, siapa orang yang bisa dilayani pelepasan adalah mereka yang sudah mengikat perjanjian dengan roh jahat. Jadi dia yang sudah pernah makan, dikasih minuman, pergi ke dukun ya. Terus dia yang sudah pernah biasanya itu darahnya diambil disatukan dengan darah hewan atau dia meminum darah hewan yang seperti itu. Nah, itu harus didoakan pelepasan. Dan ibu-ibu, siapakah yang wajib melayani pelayanan pelepasan? Ingat, yang wajib, yang diperbolehkan melayani pelayanan pelepasan adalah mereka yang pertama, memiliki kedewasaan rohani. Ya, saya tidak catat ya, ibu-ibu catat saja. Jadi mereka memiliki kedewasaan rohani, mereka adalah seorang yang memahami firman dengan baik. Karena apa? Karena iblis akan menggecoh. Biasanya ketika seseorang itu melayani pelepasan, itu setan akan mencari celah bagaimana supaya orang itu dia betul-betul menjadi takut. Ya, makanya lihat waktu para pengikut Tuhan itu mendoakan roh jahat, terus iblisnya bilang gini, Yesus aku tak kenal. Paulus aku tahu. Siapa kamu? Nah itu kayak seperti mau mengintimidasi. Tapi kalau ibu-ibu seorang tim pelayan pelepasan, ibu-ibu mengerti kebenaran firman dengan baik, maka saya yakin pelayanan ibu-ibu akan berdampak ya dan akan melepaskan orang-orang yang terikat dengan roh-roh jahat. Saya beberapa tahun yang lalu saya cukup kaget. Saya sedang membimbing seorang
anak rohani ya, usianya masih sekitar 17 tahunan. Saya kaget dia datang sama saya terus bilang begini, "Tante, saya diajak pelayanan untuk pelepasan." Saya kaget, oh anak ini masih ada dalam bimbingan rohani saya dan saya tahu kerohaniannya masih belum terlalu bagus. Ya, dia dibimbing oleh saya karena dia memiliki satu sifat yang di dalam seksual agak menyimpang. Karena dia punya latar belakang yang tidak baik. Jadi saya sedang bimbing. Saya kaget, saya bilang, "Siapa yang mengajak kamu untuk doa pelepasan?" Terus dia bilang, "Ada satu ibu." Tambah ngerinya lagi, dia cerita sama saya, "Tapi tante, saya enggak mau ikut. Soalnya saya itu dijadikan tubuh kedua dari setan. Nanti setannya tuh suruh masuk ke tubuh saya. Nanti saya tuh ditanyain." Waduh, saya cerita banget. Lah, ini gaya pelayanan dari mana? Ya saya nggak tahu ya, setiap organisasi punya perbedaan di dalam cara melayani, tapi khusus kalau dalam hal ini buat saya, semua kita orang percaya tidak mungkin ya memanggil setan masuk ke dalam satu tubuh anak Tuhan terus diajak ngobrol. Ini maksudnya apa gitu loh. Jadi ibu-ibu hati-hati ya. Nah ini pelayanan pelepasan ini tidak sembarangan dan tidak boleh main-main. Saya malahan curiga kalau ada seorang pelayan katanya atas nama dia pelayanan pelepasan, tapi dia menyuruh roh jahatnya masuk ke timnya dia, terus dia ngobrol, jangan-jangan dia temannya. Karena kan diajak ngobrol. Jadi hati-hati ya ibu-ibu, ini langkah yang pertama ya, yaitu poin yang pertama bicara tentang pelayanan pelepasan. Poin yang kedua kita lihat masih berkaitan dengan jiwa, yaitu pelayanan jiwa di bawah kutuk. Nah, jadi ibu-ibu, orang yang mengikat perjanjian dengan orang yang di bawah kutuk itu berbeda. Ayo kita simak ayatnya ya. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Bagaimana kita melayani jiwa yang ada di bawah kutuk. Saya baca buat ibu-ibu. "Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal." Saya berikan catatan ya buat ibu-ibu sebelum kita masuk kepada langkah-langkahnya, cara-caranya. Ciri orang yang di bawah kutuk. Jadi kalau ada orang yang datang sama ibu, lalu minta didoakan. Ibu harus tahu, ini orang ada ikatan dengan setan, perjanjian setan, atau ini orang ada di bawah kutuk. Nah, cirinya kalau orang ada di bawah kutuk, yang pertama, apapun yang dia kerjakan itu gagal. Buka toko sulit, bangun rumah tangga bisa kawin cerai itu. Biasanya kayak begitu tuh kalau di bawah kutub ya. Terus dan kegagalannya itu ibu-ibu itu biasanya terus berseri ya. Bukan 5 tahun lalu saya gagal. 5 tahun kemudian saya gagal lagi. Tapi kan ada jeda 5 tahun. Oh, itu bukan di bawah kutuk. Itu berarti mungkin proses dari Tuhan. Ya, tapi kalau orang di bawah kutuk tuh selama dia hidupnya itu tidak pernah melihat hal yang baik. Itu. Jadi kalau sepertinya ada orang datang sama ibu-ibu, "Bu, tolong doakan saya, Bu. Saya itu ya, saya itu kalau rumah tangga kok ya ndak bisa bener ya, Bu. Saya udah cerai loh, Bu. Saya udah kawin cerai udah sampai 2-3 kali." Nah, itu kita harus mulai mengingat, oh, kenapa dia kawin cerai. Terus ibu-ibu tinggal tanya lagi, "Apalagi yang kamu hadapi?" "Iya, saya ini kalau kerja apa aja, tidak ada yang beres. Pasti semuanya itu bangkrut, pasti semuanya itu tidak menguntungkan." Nah, kemungkinan besar orang ini ada di bawah kutuk. Lalu bagaimana cara pelayanan untuk mendoakan orang di bawah kutuk? Mari kita lihat. Yang pertama, cukup simpel kalau kita melayani orang di bawah kutuk. Simpelnya itu tahapannya. Tapi pelayanannya agak sedikit panjang lebar ya ibu-ibu. Yang pertama, ibu-ibu harus mendoakan atau mengucapkan berkat, kalimat berkat.
Jadi ketika ada orang yang datang sama ibu-ibu lalu bilang, "Bu, tolong saya, Bu. Aduh, saya tuh ngelakuin apa aja semuanya ini kok. Yuk, kayaknya tuh gagal semuanya. Saya ini sampai putus asa." Nah, kalau orang sudah sampai di situ titik terendahnya dia bilang, "Saya kepengen bunuh diri aja, Bu." Nah, itu kemungkinan besar kutuk sedang ada di dalam kehidupannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengucapkan berkat atas hidup orang tersebut, ya. Ibu harus katakan dengan iman, bilang, "Tuhan pasti tolong kamu." Jadi itu kata-kata berkat. Tuhan pasti mengasihi kamu asal kamu punya iman, kan gitu. Nah, lalu setelah ibu-ibu mendoakan, ya, mengucapkan berkat, langkah selanjutnya adalah ibu-ibu membimbing. Nah, kalau ini perlu pelayanan yang sangat intensif, ya. Jadi konsisten nih. Dan ini tidak boleh terputus. Diberi bimbingan rohani secara konsisten sampai dapat mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Jadi artinya pertumbuhan kedewasaan rohani. Nah, biasanya saya kalau melayani jiwa-jiwa di bawah kutuk, saya lebih prioritaskan jemaat gereja lokal. Kenapa? Karena ini menguras waktu dan tenaga saya. Jadi kalau sepertinya orang yang saya hanya kenal dari sebuah pelayanan, tentu saya akan menganjurkan beliau untuk dibimbing atau datang kepada gembalanya, kepada hamba-hamba Tuhan di mana dia berjemaat. Sebab pelayanan ini tidak bisa cuma didoakan sekali. Tidak boleh. Oh, pasti Tuhan tolong. Tidak bisa. Dia harus dibimbing sampai dia bisa menjadi pelaku firman. Karena tadi ayatnya kita baca, kita bisa terlepas dari kutuk kalau kita menjadi pelaku firman. Jadi orang ini harus dibimbing sampai dia memahami firman, dia mengerti firman, dan akhirnya dia bisa melihat masa depan yang lebih baik. Ya, ibu-ibu, jadi jangan disamakan pelayanan pelepasan dengan pelayanan orang-orang di bawah kutuk. Berbeda sekali. Kalau pelayanan pelepasan, ibu-ibu harus punya kuasa, punya power untuk mengusir iblis itu dari kehidupan orang yang dirasuk setan. Dan meskipun demikian, meskipun sudah didoakan, ya ibu-ibu bisa langsung mendoakannya, saya juga sering mendoakannya, tetapi setelah itu saya berikan kepada hamba Tuhan di mana dia berjemaat untuk dibimbing terus tetap. Pelepasan juga sama, ya, harus endingnya dia harus menjalani bimbingan rohani sampai dia dewasa. Nah, itu biasanya tanggung jawab dari gembala sidang, staf penggembalaan gereja. Mereka harus mengayomi, mendidik. Jadi kalau ibu-ibu tim pelepasan itu masih boleh, tapi setelah itu jiwa yang dilayani harus diserahkan kepada gereja lokal untuk dibimbing. Dan sedangkan kalau pelayanan jiwa di bawah kutuk, kalau ibu-ibu sanggup melayaninya, mau melayaninya, ibu-ibu harus melayani sampai dia dewasa rohani. Tidak boleh dilepas begitu saja. Ya, ini poin kedua. Poin ketiga, ibu-ibu, siapa saja yang bisa kita layani. Yang ketiga adalah melayani jiwa dalam kepahitan. Beda ya. Ternyata orang yang di bawah kutuk dan orang di dalam kepahitan itu juga berbeda, ibu-ibu, ya. Tidak boleh disamakan. Nah, ini ada triknya, ada caranya. Kalau ibu-ibu tidak memiliki tekniknya yang bagus, ibu-ibu akan kecapean, ibu-ibu akan menjadi kecewa juga dengan pelayanan, ya, karena ibu-ibu tidak bisa maksimal dan tidak bisa melihat orang itu diubahkan. Mari kita lihat dalam Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 31 dikatakan begini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Siapakah orang-orang yang ada di dalam kepahitan? Nah, ciri orang yang ada di bawah kepahitan. Ya, jadi ibu-ibu kalau seperti ada jiwa yang datang sama ibu-ibu, ibu-ibu pengen tahu, ini dirasuk setan, ini di bawah kutuk, atau ini dalam kepahitan. Nah, kalau dalam kepahitan, ya saya kasih catatan, ya ibu-ibu catat ya, saya enggak tulis di layar. Cirinya selalu berpikir negatif. Orang yang kepahitan itu kadang-kadang kalau nilai negatif terus. Ya, saya pernah satu kali di persekutuan doa, waktu pulang ada satu cece, ya mungkin usianya sekitar 30-an lah ibu-ibu. Dia datang sama saya terus dia bilang gini, "Bu Vera,
tolong Bu Vera doakan saya. Saya bilang, oh ya C. Tapi sebentar Bu Vera, itu loh Bu Vera, orang tua saya itu ya gak bener Bu Vera. Saya ini kepengen orang tua saya itu tobat. Nah, sampai di situ saya masih dalam taraf masih normal gitu ya. Oh mungkin Cece ini kecewa dengan orang tua. Tapi dia bilang gini, terus ya saya punya driver Bu Vera. Driver saya juga gak bener. Saya juga punya teman Bu Vera. Teman-teman saya itu di grup teman-teman saya itu semuanya gak bener Bu Vera. Saya jadi aneh. Saya jadi diem ketika dia bilang gini, Ibu tahu nggak, saya tuh masuk gereja, gembalanya itu gak bener Bu, dan seluruh jemaatnya di gereja itu gak bener semuanya. Astaga. Saya bilang gini, ini yang gak bener ini siapa kok semua orang dia bilang gak bener. Jadi dia selalu menilai negatif semua orang ya. Dia merasa orang yang ada di sekelilingnya itu salah. Hanya dia saja yang benar. Nah, kalau ibu-ibu ketemu dengan orang ucapannya selalu negatif, ya, itu berarti sudah masuk langkah yang pertama kategori dia ada di dalam kepahitan. Cirinya apalagi kalau orang dalam kepahitan? Suka iri hati. Ya, jadi kalau sepertinya ibu-ibu ketemu sama orang yang dikit-dikit ngamukan, dikit-dikit tersinggungan, sensitif sekali. Ya, jadi waduh, saya tambah bingung kalau seperti orang seperti ini terus dia terlibat pelayanan. Wow. Karena seorang pelayan itu dia harus tegar, ya. Kalau bayangin ibu-ibu, saya 25 tahun melayani. Jemaat yang saya layani itu di gereja lokal ribuan, di luar tambah banyak lagi, saya enggak bisa hitung, ya. Dan itu biasanya mereka itu kalau curhat ya ibu-ibu, kalau mereka itu ada unek-unek, nah tambah yang ngeri itu kalau jiwa-jiwa yang saya layani itu bukan di gereja lokal. Kalau di gereja lokal itu setidaknya masih ada sopan nabe saya. Kan tiap minggu saya. Jadi sama saya itu masih sedikit sungkan. Tapi orang yang bukan dari gereja lokal, dia kenal saya karena saya khotbah di gerejanya, karena mungkin dia melihat pelayanan saya di media. Nah, terus kenalan gitu ya, kenalan. Ibu-ibu tahu, kalau sepertinya dia mau curhat gitu atau mau bicara tentang masalah itu, kadang-kadang ya rodok nusuk gitu ya. Saya pernah dibilang, Bu Vera pernah ngerti nggak bagaimana disakiti sama suami? Lah, saya bilang, lah ya apa? Suami saya baik. Tapi dia bisa bilang gini, ini kalau saya tersinggungan Bu, ya udah hancur deh, jiwanya tidak terselesaikan, sayanya yang tambah terluka, kan begitu. Seorang pelayan itu harus punya satu karakter yang baik. Pelayan Tuhan tidak boleh ada di dalam kepahitan. Nah, jadi ketika kita melayani seorang yang kepahitan, perhatikan ya ibu-ibu, biasanya dia sensitif, dia suka menyalahkan seluruh lingkungan, dia merasa dirinya yang benar, semuanya salah. Nah, lalu bagaimana cara melayani orang yang kepahitan? Saya masukkan. Nah, ini triknya ya ibu-ibu. Yuk kita lihat. Cara melayani jiwa dalam kepahitan. Yang pertama, ibu-ibu perlu hikmat dan kecerdikan. Kenapa? Karena orang yang ada di dalam kepahitan itu biasanya banyak maunya. Kita bisa dikejar-kejar sampai dia merasa puas. Nah, tapi ibu-ibu ini kan pelayan, ya. Saya seorang hamba Tuhan. Semua jiwa boleh datang sama saya, tapi saya punya batasan. Karena apa? Karena kita manusia, kita bukan Tuhan. Nah, dalam hal ini kita perlu hikmat dan kecerdikan. Cerdiknya di mana? Kita yang harus ngatur orang yang kita layani, bukan orang yang kita layani yang ngatur kita. Ya. Jangan ibu-ibu pada waktu ibu berhadapan dengan jiwa yang kepahitan terus dia ngomong gini, "Aku mau ketemuan sama kamu ya, sekarang juga ya. Kamu harus ketemu dengan saya." Loh, jangan ibu-ibu diatur. Ibu yang harus ngatur dia. Karena dia dalam kepahitan. Jadi kalau sepertinya ada orang gini, saya ya lucu. Kalau saya ini lebih tambah saya bingung juga, ini kepahitan atau orang ini nyeleneh. Saya pernah dihubungi, Bu Vera, hari ini nanti malam Bu Vera wajib khotbah di persekutuan doa saya. Saya bilang gini, maaf ya Bu, saya harus lihat
cek agenda. Oh, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan yang suruh Bu Vera khotbah. Saya bilang begini, itu kan suara hati Anda gitu kan. Kalau Tuhan bicara, ya Tuhan juga bicara dengan saya dong. Enggak seperti itu. Dan Tuhan itu enggak pernah mengintimidasi, Tuhan itu enggak pernah ngawur. Gitu. Jadi banyak orang pakai nama Tuhan hanya untuk memuaskan apa yang dia mau. Itu enggak boleh ya ibu-ibu ya. Jadi dalam kita melayani nih orang-orang yang kepahitan. Bisa orang-orang kepahitan itu orangnya tuh sedikit membuat kita bisa kesel biasanya karena dia muter-muter terus, dia di situ lagi ke situ lagi gitu kan. Jadi ibu-ibu harus bisa memiliki hikmat dan kecerdikan. Ya, cerdik di sini rada tegas tapi bukan jahat ya. Biasanya saya tahu orang yang kepahitan itu sensitif, tapi waktu dia meminta saya akan beri sedikit penjelasan dengan baik. Saya bilang, maaf ya Bu, waktu saya ini padat. Jadi kalau Ibu mau ketemu saya, Ibu harus janjian dulu dengan saya. Kan saya juga punya rumah tangga. Saya punya tanggung jawab. Gitu ya. Jadi Ibu bicara aja baik-baik dengan orang-orang. Karena kalau melayani jiwa-jiwa yang kepahitan ini, dia itu minta dilayani dengan segera-segera. Dan belum tentu dengan segera itu dalam sekejap kita ketemu itu langsung dia pulih. Itu belum tentu. Bahkan bisa bertahun-tahun. Jadi yang pertama penuh hikmat dan kecerdikan. Kedua, bagaimana kita melayani, tekniknya tegas tapi tetap beri perhatian. Ya, saya biasanya kalau ada orang yang saya tahu oh ini orang kepahitan ini karena dia terlalu menekan. Ya, dia sempat bilang, ya saking dia tuh bingung, pernah satu kali dia bilang gini, Bu Vera tolong dong transfer uang sama saya. Saya enggak kenal orang ini, saya enggak deket, minta duit seenaknya, emang saya bank. Terus saya bilang gini, ya ibu ada apa? Gitu. Ibu kenapa? Iya saya stres, Bu Vera saya stres. Gitu. Oke, kita berdoa ya Bu ya. Nah, jadi tegas, tapi tetap ada perhatian. Ya, saya tidak mengabulkan semua yang dia mau. Tidak boleh. Tapi saya harus tegas, tapi saya juga harus punya belas kasihan. Ya, lanjut langkah selanjutnya kita lihat bagaimana cara melayani orang yang dalam kepahitan. Ajak berdoa. Ibu-ibu kalau ketemu orang yang kepahitan, ajak berdoa, ya. Berdoa dan minta jamahan Roh Kudus. Ya, jangan juga ibu-ibu menghakimi. Jangan ibu-ibu berkata-kata yang negatif karena ini ya orang kepahitan ini sensitif. Ya, tegas tapi kita tetap penuh perhatian, lalu ajak berdoa. Dan ibu-ibu minta kuasa Roh Kudus. Saya biasanya kalau mendoakan orang, hati saya enggak perlu mengucapkan bahasa roh, ya. Itu kadang-kadang saya pikir gini, bahasa roh itu penting, baik, tetapi yang paling penting adalah hubungan kita, hati kita, batin kita dengan Tuhan. Jadi ketika saya mendoakan seseorang tuh biasanya dalam hati itu saya berkomunikasi dengan Roh Kudus. Saya minta Roh Kudus mengalir, menjamah orang yang saya layani. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya yang keempat, ini waktunya ya, masih banyak ya ibu-ibu ya. Bangun hubungan yang baik. Nah, untuk orang yang kepahitan, ibu-ibu harus membangun hubungan yang baik. Jadi kalau ada jiwa yang datang sama ibu-ibu udah lihat ini, wah ini jiwa ini harus dilayani karena kepahitan. Maka bangun hubungan yang baik. Untuk apa? Tujuannya untuk apa membangun hubungan yang baik? Supaya setelah ibu-ibu dekat dengan orang tersebut, ibu-ibu bisa menjelaskan kesalahannya. Ya, orang yang kepahitan itu biasanya agak sulit untuk bisa mendeteksi kesalahan dirinya. Dia hanya bisa mendeteksi kesalahan orang lain. Nah, satu kali saya layani orang yang kepahitan dan sebenarnya saya sudah tahu dari awal dia itu harus melepaskan pengampunan kepada kakak kandungnya. Cuman itu saja. Jadi waktu saya dengar kisahnya, saya dengar curhatnya dia terus, saya pikir oh ini sama kakak kandungnya. Jadi kita harus punya juga hikmat ya ibu-ibu ketika kita mendengar curhat seseorang itu kita minta kepekaan dari Tuhan, ini di mana nih akarnya. Nah, biasanya karena saya sudah lebih dari 20 tahun melayani sebagai konselor, jadi saya udah lebih cepat lagi saya tangkap bahwa ini dengan kakaknya.
gitu kan. Nah, ketika saya tahu ini dia punya hubungan yang tidak baik dengan kakaknya, maka saya coba membangun hubungan dengan orang tersebut. Setelah kami cukup dekat, ya dikit-dikit dia suka hubungi saya, dia minta doa, dia minta bimbingan saya. Nah, setelah dekat saya baru bilang, Bu, boleh nggak saya bicara? Terus dia bilang, boleh Bu Vera. Nah, karena hubungan kan udah baik. Jadi Ibu kalau kita mau menegur, kita mau memberi masukan, harus punya hubungan yang baik dulu. Kalau sepertinya ibu-ibu tidak memiliki hubungan yang baik, jangan sekali-kali ibu-ibu menegur kesalahan seseorang karena tidak akan berdampak dengan baik. Bahkan akan membuat hubungan ibu-ibu dengan orang tersebut menjadi tidak baik. Ya, jangan. Jadi kalau punya hubungan yang baik baru boleh menegur. Hal yang selanjutnya, tahap yang terakhir, dibilang gini, jadi bagaimana caranya kita melayani orang-orang yang kepahitan, yaitu berikan kata-kata yang membangun dan penuh iman. Ya, ibu-ibu tetap sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pelayan, ibu-ibu enggak boleh emosional, enggak boleh juga kecewa. Ibu-ibu bilang, "Hah, orang ini wis dilayani, ngeyel, wis." Gitu. Terus langsung ibu-ibu bilang, "Tuhan berbicara, kamu harus pergi dari saya." Waduh, ibu-ibu tambah dosa di hadapan Tuhan gitu ya. Jadi harus betul-betul kita harus sabar gitu ya, hadapi dengan baik. Lalu masih ada lagi rasanya ya. Coba next. Oh iya, yang terakhir ini yang keenam, pantau terus kerohaniannya sampai dia alami Tuhan secara pribadi. Jadi kalau untuk orang yang kepahitan itu titik endingnya dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka dia akan mendapatkan pemulihan. Kalau dia udah ketemu Tuhan secara pribadi, udah ibu-ibu lepas gitu ya. Jadi ibu-ibu udah selesai. Kalau pelepasan, ibu-ibu endingnya di mana? Dia harus betul terlepas, setannya harus keluar. Terus ibu-ibu kasihkan kepada hamba Tuhan yang di mana dia beribadah. Terus kalau yang tadi di bawah kutuk, endingnya di mana? Dia harus sampai menjadi pelaku firman, gitu ya, ibu-ibu. Jadi itu tiga hal tahapan. Saya masih berikan lagi. Saya tanya dulu, masih ada waktu nggak nih? Masih ya. Ada Bu Masih Vera, waktunya ada. banyak. Oke. Teruskan Saya lanjutkan Bu Vera. lagi ya, ibu-ibu. Waktunya banyak kok Bu. Oke. Teruskan Kita aja, masuk Bu. ke poin melayani orang sakit jiwa. Nah, ini banyak orang yang tanya sama saya, Bu Vera gimana sih ngelayani orang yang sakit jiwa? Ya, saya baca dulu ya ibu-ibu, ayatnya di Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, orang sakit jiwa itu ada beberapa tahapan, Bu. Stres ringan. Nah, kalau stres ringan ini masih bisa kita arahkan dengan gampang. Lalu masuk ke stres berat. Ya, sakit jiwa agak sedikit berat. Nah, tapi untuk yang sakit jiwa meskipun berat, ini masih bisa berkomunikasi dengan kita. Jadi masih bisa ibu-ibu layani. Tapi kalau udah sakit jiwa gila, udah nggak bisa berkomunikasi ya, didoakan, kita kasih masukan juga dia nggak bisa menangkap dengan baik, maka ibu-ibu berikan jiwa yang sakit ini kepada ahli medis. Jadi ibu-ibu hanya boleh melayani di tahap di mana orang yang sakit jiwa itu masih bisa diajak berkomunikasi. Tapi kalau yang sakit jiwa itu kita ajak, minta maaf ya, di mute dulu ya supaya suaranya agak jelas ya. Jadi kalau sepertinya yang sakit jiwa itu udah nggak bisa diajak bicara, ibu-ibu jangan ngeyel. Jangan bilang, di dalam nama Yesus ada kuasa. Iya, Bu, Ibu lama-lama ibu yang sakit. Gitu ya. Jadi untuk yang gila, ya maksud taraf memang dia sakit jiwa dalam taraf sudah tidak bisa diajak berkomunikasi, itu biasanya Tuhan juga pakai para dokter, ahli medis. Jadi mereka, karena akan ada obat-obat yang harus dia konsumsi, tidak bisa hanya secara komunikasi. Nah, jadi hari ini ibu-ibu saya hanya akan memberikan langkah-langkah untuk melayani orang yang sakit jiwa yang masih bisa diajak berkomunikasi. Ya, dia stres, dia sakit jiwanya, tapi dia masih bisa kita arahkan, bisa berkomunikasi. Maka langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, ibu-ibu, yaitu jangan singgung perasaannya.
Kalau ibu-ibu ketemu dengan orang stres, dengan orang yang sakit jiwa, jangan sekali-kali ibu-ibu berkata-kata yang tidak tepat. Apa itu tidak tepat? Jangan singgung. Ya, jangan ketika ibu-ibu ketemu, saya pernah layani, karena dia stres berat, jadi dia tidak mandi selama 1 minggu. Di rambutnya ini ibu-ibu ada apa? Semut, ya, semut merah. Saya sampai saya nangis itu waktu lihatnya. Terus bau pesing, tapi dia masih bisa diajak bicara. Masih bisa diajak. Waktu saya datang, saya bilang shalom. Dia lihat saya, memang dia senyum gitu ya, terus gini, shalom, shalom ibu gitu. Terus saya tanya, namanya siapa? Dia bisa jawab. Terus boleh enggak ibu bicara dengan kamu? Dia bilang, boleh bu. Nah, pada waktu saya berdua berhadapan dengan anak ini, dia nangis. Nah, kalau orang nangis, masih bisa nangis, diajak ditanya masih bisa jawab, itu bisa kita layani, ya. Tapi kalau ibu-ibu ketemu sama orang gitu ya, terus halo, terus udah gitu ibu-ibu mungkin bilang namanya siapa, terus dia ngawur malah ketawa-ketawa, terus dia gini-gini sama kita, sudah jangan ini deh, jangan maksa bu, ya kita tuh bukan Superman, kita bukan segalanya harus semua kita layani, ada tahapan-tahapannya gitu ya. Jadi kalau sepertinya orang yang masih bisa berkomunikasi, saya bersyukur sekali ada, memang itu usianya baru 24 tahun. Saya masih ingat itu sekitar mungkin 11 tahun yang lalu ya saya layani, dan dia stres berat karena dia harus meninggalkan pacarnya. Gitu. Jadi orang tuanya ini tidak setuju dengan pacarnya. Jadi dia harus putus sehingga dia stres berat gitu ya. Dia nggak mandi gitu. Terus di rambutnya tuh sampai ada semut. Dia nggak bisa rasa karena mungkin ada syaratnya yang putus gitu ya. Dan saya akhirnya ketika tahu seperti itu, saya berdoa minta hikmat sama Tuhan. Ternyata Tuhan suruh saya layani siapa? Orang tuanya dulu. Orang tuanya. Karena orang tua itu kadang-kadang juga punya andil besar kalau anaknya itu bermasalah, gitu ya, sampai sakit jiwa seperti itu. Kenapa kok? Saya mungkin kita cuma mikir lah gara-gara pacar kok sampai gila. Ya tapi ibu-ibu nggak bisa kita buat main-main gitu ya, karena pacaran itu kan berkaitan dengan hati. Dan kalau sepertinya ibu-ibu mungkin ya ke depan ibu-ibu punya anak gitu, terus ibu-ibu merasa tidak cocok dengan pacar anak ibu, jangan ibu-ibu memiliki kata-kata yang seperti otoriter ya. Pokoknya mama nggak suka ya kamu sama ini, jangan deket-deket. Buat saya itu tidak bijak. Kenapa? Karena kita ini tidak tahu masa depan. Kita bukan Tuhan yang menentukan masa depan anak-anak kita. Anak-anak kita ini punya Tuhan loh Bu. Kita kan cuma dititipin aja. Gitu ya. Terus tanggung jawab kita di mana? Tanggung jawab kita ajak anak kita untuk dekat sama Tuhan. Ya saya kalau dengan anak saya bilang gini, Mama, kalau kamu, karena dia sudah mau 17 tahun kan, ini 16 tahun, nanti tahun depan ini 17. Saya bilang sama anak saya, ya saya bilang, kalau kamu seneng sama seorang cowok, dari Mama cuma satu, cowok itu harus anak Tuhan. Itu aja saya bilang. Harus anak Tuhan. Terus saya kasih alasan kenapa harus anak Tuhan. Karena supaya dia tidak menyakiti kamu. Supaya Tuhan juga menyertai hubungan kamu dengan cowok kamu. Saya enggak kasih, ada juga yang kadang-kadang ya memang mungkin dari keluarga ada beberapa yang kesukuan. Harus yang sama-sama orang Tionghoa gitu ya. Saya sih, nah ini ada perbedaan-perbedaan saya dengan suami juga, tapi buat saya tenang. Saya bilang, kamu dengan siapapun Mama tidak terlalu saklek gitu ya, tapi yang pasti dia harus betul-betul kenal Tuhan. Saya cuma bilang gitu, dia kenal Tuhan. Karena saya bilang kalau dia kenal Tuhan, dia pasti punya masa depan yang baik. Ya, entah suku apa. Bahkan saya pernah, anak saya satu kali didekati oleh seorang pria yang maaf secara ekonomi sangat-sangat minus ya. Saya bilang sama anak saya, kamu nggak usah bingung. Kalau ya karena itu pertemanan ya, saya bilang kalau kamu berteman, memang dia baik,
ya. Itu kan yang ekonomi tidak baiknya kan orang tuanya, bukan teman kamu. Jadi jangan terlalu kamu takut. Tapi kalau dia tidak takut Tuhan, biarpun dia kaya, wah itu yang mama tidak suka. Gitu ya. Karena hanya Tuhan yang bisa membuat masa depan cerah. Nah, kasihan nih, ibu, gara-gara ini nih banyak orang sakit jiwa. Nah, anak-anak kita hati-hati ibu-ibu ya, perhatikan kehidupan anak-anak ibu-ibu. Ya, perhatikan kehidupan sehari-harinya. Kadang-kadang banyak yang anak-anak sakit jiwa. Nah, bagaimana caranya kita melayani mereka yang sakit jiwa? Yaitu jangan menyinggung perasaannya, tapi ucapkan kata-kata yang membangun. Ya, ibu-ibu hati-hati ya, ucapan kita ini penuh kuasa. Kalau bicara dengan anak, kita harus bilang kamu diberkati Tuhan. Ya, meskipun nilai-nilainya mungkin tidak memuaskan, tapi sebagai seorang ibu yang baik, kita harus bilang sama mereka, kamu pasti ditolong Tuhan. Ya, saya pernah satu kali, saya bersyukur banget sih kalau anak saya ini mandiri, tapi dulu masih kecil itu juga ada sedikit problem. Jadi ibu-ibu, anak saya itu orangnya nggak bisa fokus gitu ya. Fokusnya tuh dalam arti dia belajarnya itu kalau kita kan pengen kamu duduk belajar gitu kan, seperti itu. Nah, anak saya waktu kecil itu dia nggak bisa begitu, dia harus sambil bermain. Nah, kalau dia bermain bisa nangkep gitu. Tapi kalau dia serius, dia bisa nangkep. Itu waktu kecil. Nah, sekarang udah gede nih, malah tambah terbalik. Dia perlu serius gitu. Jadi saya bersyukur banget. Tapi waktu kecil, saya tuh sampai bingung. Saya bilang, aduh gimana caranya ya supaya anak saya ini bisa belajar dengan baik. Tapi akhirnya sebagai seorang ibu, saya hanya nggak bilang begini, kamu tuh gimana sih? Bodoh banget sih. Kan? Saya nggak seperti itu. Jadi saya bilang, ayo Joy. Anak saya namanya Joy. Ayo Joy, kita main tak umpet ya sama mama. Nanti kalau sepertinya kamu ketemu mama, ya mama ditemuin sama kamu, berarti kamu boleh menjawab pertanyaan yang pertama gitu. Jadi itu saya berusaha sedemikian, dan anak saya akhirnya jadi happy banget. Dia paling mama ayo belajar gitu ya. Bilangnya mama ayo belajar. Saya pakai engkle gitu ya, apa engkle itu jadi mainan kaki gitu. Jadi saya bilang kalau sampai kaki kamu masuk ke itunya mama, berarti mama yang kasih pertanyaan. Tapi kalau sepertinya kaki mama yang masuk ke kamu, ya kamu harus jawab. Sebenarnya dia semua sih. Tapi saya pakai permainan gitu, dia jadi senang. Jadi ibu-ibu mari bersikaplah sesuatu yang membuat orang-orang di sekitar kita tuh terbangun, tidak terintimidasi. Minta sama Tuhan ya. Jadi langkah yang pertama, jangan singgung perasaannya, jangan mengintimidasi, jangan kasih kata-kata yang menyakitkan, tetapi bangun mereka. Itu bagi orang yang sakit jiwa. Kedua, langkah yang kedua, doakan dengan sikap kasih atau dipeluk. Nah, saya kasih standar ya ibu-ibu, ini etika gereja secara universal. Jadi seluruh gereja. Jadi saya tidak akan percaya kalau ada orang, oh Bu, kalau di gereja saya boleh. Berarti maaf, kemungkinan besar pemimpin gerejanya tidak mempelajari dengan baik. Karena etika gereja melayani itu harus sesama jenis. Jadi kalau sepertinya saya biasanya dihubungi, Bu Vera minta tolong dong, ada jiwa yang perlu dilayani. Saya tanya dulu, ini wanita atau pria? Jadi kalau sepertinya dia bilang, oh ini pria Bu, oh maaf. Namanya siapa? Saya kasih nomor kontak hamba Tuhan pria. Jadi gitu. Saya sudah punya channel, beberapa teman-teman saya pria. Jadi kalau itu jiwa memang pria, harus diberikan kepada pria. Ibu-ibu enggak boleh, biarpun itu anak Bu. Oh ini masih anak SD kok Bu Vera. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi itu sudah etika. Jadi kalau ibu melayani jiwa harus pria dengan pria, wanita dengan wanita. Karena saya pernah juga katanya, itu usianya masih di bawah. Ya nggak apa-apa tuh Bu Vera. Dan apa yang terjadi? Terjadilah si anak itu, si laki-laki, si anak yang masih remaja ini, akhirnya apa? Karena dia merasa dibimbing, merasa disayangi, dan akhirnya mungkin si hamba Tuhannya ini enggak merasakan apa-apa, tapi jiwa yang dilayani akhirnya tumbuh perasaan yang aneh. Nah itu jadi hati-hati ya ibu-ibu, karena dalam melayani orang yang sakit jiwa, ibu-ibu perlu sentuhan. Ya, jadi perlu dipeluk ya, diberikan kata-kata penuh dengan kehangatan. Jadi ibu harus bilang kamu anak yang baik, kamu pasti disayang oleh Tuhan, ditolong. Nah itu perlu sentuhan. Nah, tentunya dalam masa pandemi seperti ini juga ini agak sedikit mungkin perlu
dipikirkan lagi ya. Jadi kalau melayani yang sakit jiwa, kalau mungkin ibu harus minta hikmat dari Tuhan. Langkah yang berikutnya, langkah yang ketiga, bagaimana cara kita melayani orang sakit jiwa? Ada saatnya saudara harus berkorban dalam melayani bidang ini. Nah, untuk melayani orang-orang yang sakit jiwa, ibu-ibu mungkin ada korban yang namanya korban harta. Saya pernah melayani orang yang sakit jiwa sampai saya harus betul-betul mengeluarkan dompet ya, uang dari dompet saya untuk membuat dia betul-betul merasakan kekuatan, nyaman. Karena dia sakit jiwa, ya. Dia perlu melihat apakah betul-betul dia dikasihi, dia ditolong. Nah, jadi pelayanan orang yang sakit jiwa ini nggak asal ya, ibu-ibu perlu pendampingan yang cukup baik. Dan yang terakhir, bagaimana cara melayani orang yang sakit jiwa, yaitu layani sampai dia dapat berdoa dan menjalin hidup dengan normal. Jadi sampai dia normal. Jadi kalau sebelum normal, ibu-ibu harus terus dampingi. Makanya sebenarnya pelayanan seperti ini, ada orang yang bilang begini, Bu Vera bisa melayani orang yang sakit jiwa, orang yang pelepasan. Jujur, saya angkat tangan. Gitu. Saya mengerti, tapi saya angkat tangan. Dan saya mengambil satu pelayanan, yaitu di dalam pengajaran. Gitu. Karena apa? Karena untuk melayani orang-orang yang punya bermasalah di dalam jiwa itu perlu waktu yang konsisten. Nggak boleh asal, tidak boleh asal. Pokoknya, semangat, hari ini, saya doakan. Setelahnya, minggu depannya, bulan depannya ibu-ibu lupakan. Berarti ibu-ibu tidak bertanggung jawab. Makanya kalau ibu-ibu memang berani dan memang ada waktunya, mau, silakan. Tapi kalau ibu-ibu mengukur diri, waduh, saya nggak ada waktu. Makanya saya melayani jiwa-jiwa seperti ini, saya tetap hanya bisa melayaninya yaitu untuk lingkungan dalam, yaitu gereja lokal. Jadi kalau jemaat yang bergereja di gereja lokal gembala saya mau layani. Tapi kalau di luar, saya angkat tangan. Dan saya akan serahkan kepada hamba-hamba Tuhan di mana dia berjemaat ya. Jadi itu ibu-ibu ya. Yang terakhir ibu-ibu, ada 4 poin saja malam ini. Yang terakhir yaitu melayani yang sakit fisik, yang sakit. Ini juga ibu-ibu kan harus dilayani ya. Banyak tim yang datang ke rumah sakit. Nah ini perlu tekniknya juga. Ya, lihat dulu Markus 5 ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ini bicara tentang wanita yang melelai darah. Nah, jadi ini Markus pasal 5 di ayat 26 ini menekankan bagaimana kondisi si wanita melelai darah. Dan dia sudah betul-betul uang udah habis, sakitnya tambah parah gitu kan. Tapi dia dengar saat itu Yesus lewat. Dan kita semua sudah tahu kan ibu-ibu bagaimana sembuhnya orang yang sakit, wanita yang melelai darah itu, dia gapai jubah Yesus. Dan akhirnya dia mengalami kesembuhan. Jadi artinya kesembuhan secara fisik itu hanya ada di dalam tangan Tuhan. Ya, tapi lihat dulu baik-baik ayatnya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Kenapa? Kok ayat ini, kalimat ini harus muncul di dalam Markus 5 ayat 26? Kenapa harus dijelaskan dulu kalau dia itu sudah diobati? Nah, ibu-ibu kalau kita baca Alkitab, kita harus minta pencerahan dari Roh Kudus. Juga kita harus belajar dari bahasa asli dan budayanya, tradisi orang Ibrani, supaya kita tidak salah menafsir. Ya, jadi di dalam ayat ini kita bisa mengerti ibu-ibu bahwa pergi ke dokter, diobati secara medis itu juga jalan yang baik. Jadi biasanya kuasa Tuhan, kesembuhan secara supranatural yang Allah kerjakan dalam hidup seseorang, setelah orang itu mentok, dia berusaha dan usahanya tidak menghasilkan sesuatu yang baik, maka disitulah campur tangan Tuhan harus betul-betul maksimal. Kadang saya bilang begini, mujizat itu terjadi saat semuanya jalan tertutup, baru mujizat terjadi. Jadi bolehkah kalau kita sakit ke dokter? Boleh. Boleh dioperasi? Boleh.
Jadi ibu-ibu jangan melarang ada jemaat yang saya tuh mau dioperasi. Menurut ibu sebagai hamba Tuhan, bolehkah saya dioperasi? Lalu kita bilang, oh jangan. Ibu punya iman gak? Waduh. Kalau ibu punya iman, tidak perlu pakai operasi. Loh, kita harus melihat dulu kehidupan dari orang tersebut. Ya, kalau memang dia bisa ada dananya, dia secara fisik juga memang dokter memperbolehkan atau meng-ACC untuk dia dioperasi, kenapa tidak? Kadang-kadang saya suka sedikit curiga loh kalau ada orang yang ditanya, saya doakan Bu Vera, saya enggak mau dioperasi, saya mau sembuh oleh tangan Tuhan sendiri. Ini mau sembuh oleh tangan Tuhan atau takut uangnya habis? Kan kita ini harus betul-betul bisa menghadapi kenyataan itu sesuai dengan apa yang Tuhan juga mau kita kerjakan. Jadi bagaimana cara kita melayani orang yang sakit secara fisik? Yang pertama, berikan kata-kata yang membangun. Tidak dianjurkan untuk menghakimi. Bu, kalau ibu suka pergi ke rumah sakit, mungkin dulu ya, kalau sekarang masa pandemi kan jarang. Tapi kalaupun mungkin ibu-ibu harus ketemu dengan orang yang sakit di sebuah rumah, itu ibu-ibu harus berbicara dengan positif. Ya, saya tidak pernah menganjurkan, bahkan saya akan sedikit menegur kalau ada pelayan pendoa orang-orang yang sakit bilang begini, kamu tobat. Kamu tuh sakit, mungkin aja kamu ada dosa. Salah besar. Tidak boleh. Orang yang sakit tidak boleh dihakimi. Bagaimanapun juga tubuh kita ini di dunia tidak sempurna. Jadi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu ya. Siapa ibu yang suka berdoa kalau mendoakan orang sakit? Ayo, kamu sakit ya? Wah, kamu ini bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Kamu jarang doa ya? Gak boleh seperti itu, Bu. Jadi kalau ibu ketemu orang yang sakit, apa yang harus kita ucapkan? Bilang, bagaimana kondisinya? Sakit? Iya, kalau dia bilang, aduh ya saya sakit. Ibu harus bilang, sabar ya, pasti sembuh, percaya. Ibu harus katakan seperti itu. Langkah yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan baik-baik, beri penjelasan bahwa di balik semua ada rencana Tuhan yang indah yang akan membawa yang sakit hidup lebih baik lagi. Artinya apa? Jadi ibu bilang, kamu jangan takut ya dengan penyakit ini. Percaya sama Tuhan. Kalau kamu sabar, di balik sakit ini Tuhan mau kasih kamu berkat yang lebih lagi. Dengan kamu bisa mengucap syukur menghadapi sakit penyakit dengan hati yang legowo, nanti Tuhan akan berikan hal yang luar biasa. Jadi ibu harus ucapkan positif. Ini tekniknya ya. Tekniknya terus selanjutnya di langkah yang ketiga. Doakan dengan iman. Ingat. Nah ini, kalau kita berdoa buat orang sakit harus dengan iman. Kita, ibu-ibu, hanya bertugas untuk mendoakan. Bukan menyembuhkan. Nah ini kadang-kadang keliru nih orang-orang kayak begini nih. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Berdoalah dengan tanpa keraguan. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu mendoakan orang sakit, gak usah takut. Gak usah takut waktu didoakan, waduh nanti ini sembuh apa enggak ya. Gak usah takut. Kita ini hanya alat. Ibu-ibu bukan orang yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Kita kan hanya taat saja sama Tuhan. Jadi kalau ada orang yang sakit minta didoakan dengan iman, doakan. Ya. Dan ada teknik yang lebih mungkin jelas lagi, ibu-ibu bisa bawa minyak. Nah, ya. Kalau untuk mendoakan orang sakit, saya memperbolehkan ibu-ibu untuk membawa minyak, ya. Minyak urapan Bu Vera. Aduh, wis minyak apa aja yang pasti sudah didoakan. Yo ojo minyak bekas ikan goreng gitu kan, ikan asin kan yang jadi bau, mambu gitu. Pakailah minyak-minyak yang sedikit ada wewangian enak gitu ya, supaya nyaman. Kenapa harus dengan minyak? Ibu-ibu belajar dari Alkitab. Ya. Minyak itu beberapa kali para rasul, para nabi, bahkan Tuhan sendiri itu mengoleskan. Untuk apa? Untuk sebuah kesembuhan. Ya, dapat oleskan minyak pada bagian tubuh yang sakit yang dapat disentuh. Jadi kalau seperti yang sakit daerah mana, tapi kalau bagian-bagian tubuh yang tidak bisa disentuh ya jangan dipaksa. Masukkan tangan saya. Jangan ya.
Jadi ibu-ibu harus betul-betul memiliki satu pengertian yang baik di dalam melayani untuk orang-orang yang sakit fisik ini ya. Saya percaya sekali ibu-ibu kalau saya dengan ibu-ibu betul-betul memiliki hikmat, pengertian, dan kita melayani dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan akan bekerja sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Saya buka ruang tanya jawab. Pasti akan banyak yang bertanya.